Dilansir dari berbagai sumber, kiamat berasal dari kata kiamah yang berarti kebangkitan atau berdiri. Sebab pada waktu hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia yang telah mati dari kuburan mereka. Kemudian mereka berdiri di hadapan Sang Pencipta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mulai menghitung seluruh amal baik dan buruk yang dipertimbangkan secara adil. Pada hari itu, tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya yang ada di seluruh alam semesta ini hancur. Kiamat dikenal juga dengan istilah Yaumul Akhir, karena saat itulah akhir dari hari-hari di dunia, tidak ada lagi hari dunia selepasnya. Tidak akan ada satu orang pun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan malaikat, nabi, dan rasul Allah pun tidak mengetahui kapan hari akhir akan terjadi. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj 22:7. Menjelang kiamat kubra, akan terjadi peristiwa-peristiwa besar. Kejadian-kejadian ini tergolong spesial atau aneh dari kebiasaan. Di bawah ini uraian ringkasannya diambil dari berbagai sumber. 1. Munculnya Imam Mahdi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib R.A. Ia akan muncul di bumi pada akhir zaman saat kezaliman dan kecurangan telah merajalela. Ia kemudian akan menggantinya dengan keadilan. Landasan akan hadirnya Imam Mahdi adalah hadis berikut. Tidak akan habis hari-hari dan tidak akan pergi waktu, sampai nanti suatu ketika, Arab maksudnya Islam, akan dipegang oleh seorang dari ahli baitku, di mana namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. 2. Kemunculan Dajjal. Dajjal adalah pembuat fitnah dan pendusta yang akan menyebarkan kesesatan. Kehadiran sosoknya telah diperingatkan oleh para nabi sejak zaman dahulu kala. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun nabi setelah Nuh kecuali ia telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Sesungguhnya aku juga memperingatkan kalian." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Juga anjuran Nabi Muhammad agar setiap muslim berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Artinya, jika salah seorang dari kalian telah selesai mengucapkan tasyahud akhir, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu dari azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Menjelang kiamat, Nabi Isa akan turun dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad. Beliau akan tinggal selama 40 tahun bersama manusia, kemudian wafat dan dikebumikan di sisi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya. Sebentar lagi, Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau upet." Hadis Syahihain. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj adalah menyerupai kalangan bangsa Turk, orang ajam yang tidak fasih bicaranya, matanya sipit, berhidung pesek, berambut pirang, berdahi lebar, wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Apabila janji yang benar yakni hari kiamat telah makin dekat, tiba-tiba mata orang-orang yang kufur terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. 5. Munculnya Ad-Dabbah. Dabbah adalah semacam binatang melata yang keluar tatkala hari kiamat telah dekat. Hewan ini akan mengajak manusia berbicara dan memberi tanda berupa iman dan kafir. Orang mukmin akan mendapat tulisan, mukmin, di antara mata, sedangkan orang kafir akan ditandai dengan noda hitam bertuliskan, kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat, lalu keluarnya binatang dari dalam bumi kepada manusia pada waktu duha. Dan mana saja di antara keduanya yang terlebih dahulu keluar, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. 6. Terbitnya matahari dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat, maka keimanan seseorang yang baru saja beriman tidak lagi dapat bermanfaat.
Dari Abu Hurairah R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit dari arah barat, dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Pada hari itu tidaklah bermanfaat keimanan seseorang yang tidak beriman sebelumnya." 7. Timbulnya asap. Sejatinya, terdapat dua pendapat mengenai asap ini sebagai salah satu tanda kiamat. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya asap ini telah menimpa kaum Quraisy dalam bentuk kesempitan dan kelaparan ketika Nabi Muhammad SAW berdoa untuk kecelakaan mereka. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok ulama salaf. Pendapat kedua menyebut asap ini belum terjadi dan baru akan muncul menjelang kiamat. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Abbas, sebagian sahabat, dan sebagian tabi'in. Adapun dalil kemunculan asap difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhaan ayat 10-11. Maka, nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. 8. Menyalanya api yang menggiring manusia. Dari Abdullah bin Amr R.A., ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang mengumpulkan manusia. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Hendaknya kalian ke Syam." 9. Terjadi gempa berturut-turut. Tanda-tanda kiamat sudah dekat akan terjadi gempa bumi dahsyat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan. Gempa tersebut terjadi dari arah timur, barat, dan Jazirah Arab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Maka, nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. 10. Ka'bah hancur. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hancurnya Ka'bah ini dilakukan oleh Dzu Aswaikatain. Ka'bah dihancurkan oleh Dzu Aswaikatain dari Habasyah, perhiasannya dirampas, dan dilepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya, hadis riwayat Ahmad. 11. Al-Quran dimusnahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa akan turun dan membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun, menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabullah dan sunnahku, kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Muad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas, hadis riwayat Ibnu Hayyan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Al-Quran akan dicabut dari dada kalian di waktu kalian tidur hingga dia keluar dari rongga setiap orang yang menghafalnya dan setelah itu Al-Quran tidak ada lagi di bumi. Itulah beberapa tanda-tanda hari kiamat dalam Al-Quran dan hadis yang bisa menjadi pengingat diri untuk lebih meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.